Halo, selamat malam semua. Shalom. Senang ketemu dengan saudara-saudara. Mungkin Anda yang bisa live, bisa nonton dengan apa yang akan sharingkan malam ini. Saya kembali lagi untuk sharing sesuatu. Tadi sudah di Facebook, kemudian sekarang di Instagram. Untuk sharing sesuatu yang saya dapat dalam doa malam ini juga bersama dengan anak-anak rohani. Saya akan sharingkan beberapa hal dalam Mazmur 75, kemudian Titus 3 ayat 1 hingga ayat ke-8. Saya akan sharing. Oke, Mazmur 75 saya akan bacakan buat Bapak Ibu nantinya bisa nonton live atau bisa nonton sesudah ini. Mazmur 75 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tapi akulah yang mengkokohkan tiang-tiangnya. Sebab bukan dari timur atau dari barat atau bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, dan aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Nah, ini adalah mazmur dari Mazmur Asaf. Asaf itu adalah seorang imam pujian. Tapi saya berdoa setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah dapatkan bahwa dia adalah imam. Bagaimana dia punya tugas untuk menyembah Tuhan, itu sebenarnya bukan tugas, tetapi sebenarnya adalah sebuah kerinduan yang Tuhan taruh. Kemudian ayat 2 berkata, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Ingat, ketika kita menjadi seorang pemuji dan penyembah, kita punya hubungan dengan Tuhan. Dia akan bilang apa? Kita akan selalu bersyukur. Memang semua keadaan, dan kadang pun tidak semua keadaan saya belum belajar. Masih banyak hal yang saya harus belajar. Tapi salah satu ekspresi orang percaya tetaplah bersyukur, kata firman Tuhan. Dan dibilang yang menyuruhkan namamu ketika kita dalam hal apapun, dalam susah, dalam senang, keadaan baik, mari kita berseru, menyerukan nama Tuhan, dan terakhir menceritakan perbuatan. Artinya orang Kristen diberikan kemampuan tidak hanya bangun hubungan yaitu berseru, tapi menceritakan perbuatan Tuhan, bersaksi, bermisi. Tuhan menjamah dan melawat. Kemudian di firman Tuhan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ingat, Tuhan datang sebagai Tuhan Juru Selamat ke Yesus. Tapi kedua kali dia akan menghakimi, karena dia hakim yang adil sebagai apa? Kebenaran. Firman Tuhan berkata, bumi hancur dan semua penduduk-penduduknya, tapi akulah yang mengkokoh. Ingat, Tuhan sendiri akan menghakimi bumi. Amin. Bukan manusia. Tuhan sendiri akan datang, tapi dia menghakimi apa? Dengan kebenaran. Firman Tuhan bilang Tuhan sendiri yang menetapkan waktunya. Saya buka di dalam Matius 24 sekali lagi. Ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, Matius 24, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang yang tahu, malaikat-malaikat di surga, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Orang mau diberikan pelayanan malaikat, dibilang ketemu dengan Tuhan Yesus, dan dia bisa tahu kedatangan Tuhan kapan, minta maaf, itu bukan dari Tuhan. Karena apa? Bahkan anak sendiri tidak tahu, yang tahu hanya siapa? Bapa di surga. Dan ingat, sekali lagi, tidak usah menjawab misteri kapan Tuhan datang, kapan pengangkatan, apa semua. Tuhan yang lebih tahu. Jangan jadi sok Anda paling hebat walaupun Anda diurapi sudah mencari-cari tahu kapan. Tuhan sendiri yang tahu. Yang kita perlu belajar adalah tanda-tanda bagaimana bisa mencari tahunya. Tugasnya kita apa sih sebagai orang percaya yang paling penting? Kita ke ayat 14 di Matius 24. Ayat 14 saya baca.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Halo Pray, senang ketemu, pengen ke Langua nanti. Tahu enggak? Tugas kita orang percaya untuk mempercepat kedatangan Tuhan bukan memprediksi waktu. Bukan sok tahu waktu begini Tuhan datang. Tidak. Tugas kita Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru kesudahannya datang. Ingat, Injil kerajaan Allah harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Artinya apa? Orang meninggalkan Injil tentang kuasa Allah, mereka mengalami kesaksian, menjadi kesaksian tidak hanya mendengar. Sekali lagi kembali, versi The Passion Translation berkata, becomes a reality, menjadi sebuah realitas. Orang di seluruh dunia yang belum mendengar Injil mari kita beritakan, apakah lewat dunia maya atau apapun, itu harus menjadi realita, menjadi bagian hidup. Baru kesudahannya datang. Ingat, seluruh bumi. Sudahkah Injil tersampaikan seluruh bumi? Anda bisa jawab sendiri. Saya pun perlu berdoa supaya tetap menyampaikan Injil. Kemudian lanjut. Tuhan menghakimi bumi dengan kebenaran. Dan dibilang di sini Tuhan akan mengkokohkan tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itu apa? Gereja. Gereja harus menjadi tiang-tiang yang mengkokohkan kebenaran. Tahu tidak gereja itu di mana? Saya bahas di dalam 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 sebentar. Maaf, 2 Tesalonika 2 bukan 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 2 ayat 6 hingga ayat 8 berkata, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan dirinya waktu itu yang telah ditentukan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas dan mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang dengan kembali. Ingat, Tuhan akan memusnahkan antikris dengan kebenarannya. Ya, ini Tuhan Yesus yang memusnahkan. Dibilang di sini dengan apa? Dengan nafas mulutnya dan. Nah, kita sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, jadilah tiang-tiang yang dikokohkan oleh Tuhan. Kata Mazmur 75, akulah yang mengkokohkan tiang, yaitu gereja. Bagi saya ini gereja, di mana apa? Kita harus menunjukkan buah-buah kebenaran. Bukan sok tahun kapan Tuhan datang, kasih kabar ini, begini, gua peduli amat. Yang adalah gereja hari ini menjadi tiang-tiang kokoh yang dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Menyampaikan kebenaran Injil, kebenaran Allah menjadi kesaksian. Baru kesudahannya tiba. Tahu enggak, sebelum kedatangan Tuhan, ada di Wahyu membahas tentang ini. Wahyu 22. Saya ke Wahyu 22. Apa sih fungsi orang benar? Wahyu 22 sebentar. Saya buka dulu. Wahyu 22 berkata ayat 1 dan 2. Lalu, nah, tahu kan di Wahyu 22 ini begitu penting. Wahyu 22 setelah perikopnya dibawa di ayat yang ke-6 kedatangan Tuhan Yesus. Nah, fungsi orang percaya nih ada di Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Anda bisa baca semuanya juga. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Kita ini adalah pohon kehidupan. Buah hanya bisa berbuah bergantung kepada pokok anggur. Amin. Anggur bisa berbuah. Kita hanya bisa berbuah ketika ada sungai kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Bersandar saja kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah 12 bulan, setiap bulan sekali. Artinya setiap musim, setiap apapun kita harus berbuah. Karena ada Kristus di dalam kita. Bukan kita yang sangat kudus, sok saleh, tidak. Karena Kristus yang ada di dalam kita. Ini saya bahas di Mazmur. Di Titus 3 sebentar. Kemudian lanjut ayat 2, dan daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya bergerak dengan karunia kesembuhan. Amin. Dan karunia penginjilan itu yang saya lakukan. Saya bagi Injil kepada orang-orang, dan saya melihat orang-orang sakit walaupun belum semua sembuh. Seperti Pastor Andi Simon, dia lebih hebat. Saya masih harus tetap belajar. Saya melihat orang-orang disembuhkan. Ada kesaksian. Bagaimana ibu itu udah sakit lahir berapa bulan, ia disembuhkan. Itu yang harus kita bagi, buah-buah kebenaran. Jangan saling bertentang teologi. Orang percaya bagi buah sekarang, bukan bagi teologi debat kusir. Percuma deh. Tuhan gak bakalan datang-datang kalau debat kusir. Yang ada sekarang, praktekkan kebenaran, buah kebenaran itu, supaya bahkan daunnya, amin, menyembuhkan bangsa-bangsa. Lanjut ayat 5-6. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Jadi hari-hari ini mulut mari kita jaga, jangan membual sembarangan. Kepada orang-orang fasik, jangan meninggalkan tanduk. Ya sudah, kalau orang fasik Anda sudah tahu, kalau dia sombong,
Nanti ada jawabannya. Jangan mengangkat tanduk gunting-gunting, jangan berbicara jangan sombong, tetap rendah hati. Saya pun tetap harus mengingatkan diri saya masih belajar oleh Roh Kudus. Dan dibilang, jangan berbicara dengan tegang leher. Orang kalau lagi marah, lagi konflik itu tegang lehernya. Stop marah-marah, men. Kemudian sebab bukan dari timur atau bukan dari barat atau bukan dari padang gurun datangnya, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang merendahkan ditinggikan, firman Tuhan. Nah, ayat 9 ini bicara piala yang berbuih akan diminum. Ini bicara penghakiman Tuhan. Ada ini di Mazmur tentang Babel, di mana Tuhan melumpahkan. Bukan Mazmur, maaf, kitab Wahyu. Kemudian ayat 10, tapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Nah, Tuhan, tugas kita orang percaya ayat 10 tetap bersorak-sorak ya, memuji, menyembah. Minimal 1 giga tapi harus lewat. Nah, kemudian dibilang bersorak-sorai, kita harus memuji, menyembah, itu bagian hidup. Anda sudah lebih tahu lah apakah doa 5 menit, 10 menit masing-masing. Orang Protestan punya cara, orang Injil, orang karismatik, orang reform semua beda-beda, bahas sendiri. Kemudian segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tapi tanduk orang-orang benar akan. Ingat, orang-orang fasik dihancurkan ketika tanduk, tapi tanduk orang benar, bicara kita di dalam Yesus Kristus akan ditinggikan. Bukan kita yang meninggikan, tapi Tuhan yang meninggikan. Nah, lanjut kepada Titus 3. Ini saya akan bahas ayat 1-8. Sekali lagi, saya orang yang baru masih belajar firman Tuhan, tapi saya berdoa sama-sama kita diberkati lewat penelan Alkitab ini live di Instagram. Titus. Sabar ya, Titus, Filemon sebelum Filemon, Ibrani. Oke, Titus 3. 1-8 saya baca supaya kita bisa mengerti. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Tapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian lahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Saya cuma bahas ayat sampai ayat 8. Nah, firman Tuhan berkata, ayat 1, ingatlah mereka supaya tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, zamannya kitab ini adalah zamannya Nero ketika Paulus kasih firman ini kepada Titus. Dan Anda tahu Nero itu kasar seperti apa? Kejam, benci orang Kristen, menganiaya. Tapi disuruh loh, tunduk dan taat kepada pemerintah. Nah, sekarang kita punya pemerintah yang baik. Pemerintah yang memprogramkan banyak hal untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan. Toh, adakah yang dengan salah dengan pemerintah? Silakan Anda mau percaya kok teori-teori itu, saya terlalu bullshit dengan semua hal itu. Tetapi bagaimana kita percaya buat pemerintah? Kita harus tunduk dan taat. Nah, inilah dasar firman. Kita orang yang hidup dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kita ada dalam salah satunya kita menghidupi teologi-teologi Paulus. Teologi yang Paulus katakan tunduk. Karena pemerintah itu melakukan pekerjaan yang baik, kita harus mati dan tunduk. Dan janganlah mereka memfitnah, jangan selalu bertengkar, hendaklah mereka selalu lama dan bersikap. Ini tidak hanya sikap juga antara orang percaya, tapi bagaimana kita juga bersikap ramah, lemah lembut terhadap pemerintah, tidak bertengkar. Tetapi kita memberkati pemerintah kita, mendoakan pemerintah kita, apa yang dilakukan. Sudah mikir keras loh presiden, kok aneh ya, orang Kristen tidak mikir juga. Kalau presiden sudah berpikir keras, selalu percaya dengan hal-hal yang sudahlah, terserah tafsiran Anda. Ayat 3. Nah, ayat 3 membahas kita ini dahulu orang jahat loh. Orang tidak taat, orang sesat, menjadi hamba berbagai masuk ke hidup dalam kejahatan, kedengkian, kita saling membenci. Ingat, kalau Anda lagi dalam titik down hari ini, bangkit lagi. Tinggalkan yang lama. Kalau Anda lagi rindu akan Tuhan, datang sama Tuhan. Mungkin saya Kak Emon sudah hidup dalam dosa, jatuh, bangkit lagi. Temukan juru selamatmu. Apapun titikmu hari-hari ini, bangkit lagi. Tuhan lagi rindu engkau kembali. Ibrani 4 ayat 16, mari berlari kepada tati kasih karunia Tuhan.
Sebab ia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan akan datang memberikan rahmatnya, kasih karunia jadi bangkit lagi dan hidup bebas dari dosa karena Yesus yang menebus kita. Kemudian ayat 5. Karena dia pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita, tapi rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Halo Rian Bobelo, senang ketemu Dek. Shalom. Nah, firman Tuhan berkata, ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya, nyata kemurahan Allah. Allah itu murah hati. Sampai sekarang orang tidak mengerti kemurahan hati, cuma mengerti sisi penghakiman Tuhan. Ya Tuhan memang adalah hakim juga. Tapi Anda harus mengerti Tuhan itu murah hati buat hidup Anda. Tuhan punya kebaikan supaya Anda bangkit dan merdeka dari dosa. Kalau Anda lagi jatuh, Anda lagi berbangkit lagi, cari Tuhan. Dan ingat, kita diselamatkan oleh kemurahan Allah. Kenapa kita harus hidup saleh, suci, kudus, dan benar? Bukan supaya kita dapat tidak. Justru kemurahan Allah, justru kasih karunia memampukan kita hidup kudus, suci, dan benar. Karena Yesus. Bukan karena kita sok saleh. Minta maaf. Lanjut. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena baca firman Tuhan ayat 5. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yesaya 64 berkata perbuatan saleh kita seperti kain kotor. Terjemahan aslinya seperti apa? Pembalut. Jangan membanggakan kesalehan dan kehebatan Anda, kebenaran diri Anda, tapi banggakan kebenaran Kristus yang memampukan Anda hidup benar, suci, dan kudus karena Kristus yang di dalam. Bukan kebenaran. Back to the Christ. Selalu saya mau gospel center. Khotbah saya ini berkembali kepada semua karena Tuhan, bukan karena kita. Amin. Karena perbuatan baik, tetapi karena rahmatnya, karena kasih karunia oleh permandian ketika kita lahir baru. Ada permandian yang baru, ada anugerahnya, kasih karunia yang terus membersihkan, firman yang mendidik, mengubahkan, menyatakan kesalahan, membawa orang dalam kebenaran, firman Tuhan, memperbaiki kelakuan, itu 2 Timotius 3:6. Dan pembaruan yang dikerjakan ketika Anda percaya, bertobat, terima Tuhan Yesus, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, itulah. Dan ingat, ada pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini terus menerus, tidak akan berhenti sampai kedatangan Tuhan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, yang melimpahkan kemampuan untuk hidup saleh, benar, suci, kudus, itu karena Tuhan. Jangan bodoh deh, Anda bisa hidup kudus, benar, Anda memakai, oh saya kuat doa, kuat puasa. Bukan itu, betul, penting kuat doa, puasa itu penting. Tapi tidak jaminan kita bisa berbuah banyak. Yang membuat kita berbuah karena kasih karunia yang bekerja. Paulus berkata, justru kasih karunia yang bekerja di dalamku itu membuat aku bekerja lebih keras. Dan bagian lain firman Tuhan, kasih karunia Allah yang di dalamku mengerjakan kerelaan. Amin, kehendak untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang bekerja itu Kristus, bro and sis, bukan kita. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan sehingga ketika kasih karunia yang ada di dalam kita, yang melimpah yang Tuhan kasih oleh Yesus Kristus. Ini ayat 8. Kasih karunia-Nya, ayat 7 berkata, supaya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima hidup yang kekal. Kita sudah berhak menerima hidup karena kasih karunia. Dan ini menjadi pengharapan karena keselamatan kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan, ada hidup yang kekal yang sudah, karena ada pengharapan. Dan kenapa orang benar yang di dalam Kristus, yang dibenarkan oleh Kristus, bisa berbuat benar, hidup kudus, suci, dan layak, hidup hebat. Ini ayat 8. Perkataan ini benar supaya engkau dengan yakin memuat, agar mereka dengan yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh, artinya mereka yang betul-betul lahir baru, sudah percaya sungguh-sungguh karena sudah diselamatkan oleh anugerah, karena kasih karunia yang melimpah yang memampukan kita. Ayat 7 berkata, karena kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, berkata supaya sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan. Kalau ada kasih karunia yang melimpah karena kita pembenaran Kristus, kita melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena ini kita ciptaan Allah, buatan tangan Allah yang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang diselamatkan oleh iman. Orang yang diselamatkan oleh iman rajin melakukan perbuatan baik, firman Tuhan berkata. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi hari-hari begini di tengah pandemi, lebih baik jadi orang yang baik dan berguna buat orang-orang lain. Bukan jadi pembawa teror dan ketakutan. Mari kita menjadi baik dan berguna di tengah masa pandemi yang sulit ini. Terima kasih buat Pray dan Rian Bobelo, Pray yang ada di Langoan. Salam buat Mama Papa, buat Kak Jerry, buat Kak Onal, buat Tessa dan semuanya, buat Rian Bobelo, salam buat Pak Gembala di Mensung, Ibu Gembala dan semua teman-teman pemuda, yang Kak Supar, Kak Emon kangen juga, dan semua anak-anak pemudi di sana. Oke, terima kasih. Selesai dulu Kak Emon buat sharing rohani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.